Suzuki Jimny 5 pintu atau Jimny 5 door merupakan salah satu mobil SUV keluaran Suzuki yang ditunggu-tunggu banyak orang kehadirannya selama beberapa tahun terakhirnya, dan akhirnya Suzuki mewujudkan mobil ini ya tentunya. Dan ini menjadi jawaban atas Jimny 3 pintu yang mungkin dirasa kurang nyaman ya dan kurang lega tentunya. Dan Jimny 5 pintu ini sangat cocok buat keluarga tentunya, dan akses pintunya lebih mudah karena ya, namanya juga Jimny 5 door, jadi cocok banget buat keluarga ya dengan menggunakan Jimny 5 door ini. Dan bagasinya pun juga cukup luas daripada yang 3 pintu, dan tentunya masih cocok dipakai buat daily. Dan seperti apa sih kira-kira rasanya? Dan aku sudah melakukan sebuah test drive dari Jimny 5 pintu ini di IMS Surabaya. Penasaran gimana impresinya? Langsung ikuti aja videonya sesaat lagi. Langsung nyala. Nah, langsung aja kita mulai test drive Suzuki Jimny 5 pintunya. Secara tampilan Jimny 5 pintu ini masih cukup bisa diterima orang-orang karena tidak terlalu terlihat kepanjangan dibandingkan yang 3 pintu. Karena panjang dari Jimny 5 pintu ini hanya 3,985 meter saja, dan lebarnya pun 1,645 meter serta tinggi 1,73 meter, sehingga secara ukuran masih sangat kompak, cocok digunakan untuk kondisi jalan di Indonesia yang didominasi lebar jalanan yang sempit, sehingga memudahkan pengguna untuk bermanuver tanpa rasa khawatir. Sejatinya inilah SUV yang paling cocok untuk masyarakat Indonesia, terlepas dari harganya tidak terlalu murah ya, dan sebelumnya sempat digoreng juga, tetapi secara kehandalan dan ketangguhan sangat baik dibandingkan sekelas crossover kompak yang tidak memiliki ketangguhan setara SUV leather frame seperti Jimny ini. Karena di era sekarang ini pilihan SUV kompak menggunakan sasis leather frame itu tersisa Jimny ini saja, khususnya yang dijual di Indonesia. Belum lagi ini merupakan SUV 4-wheel drive atau penggerak 4 roda yang tentunya sangat cocok dipakai di daerah terpencil di mana infrastruktur jalan belum memadai. Bahkan kalau harus dipakai di Kalimantan, Sulawesi maupun Papua, pasti nggak bakal ragu untuk melibas jalan tanah yang masih bisa dijumpai di pulau-pulau ini. Tapi walaupun demikian, Jimny 5 pintu ini masih cocok saja dipakai untuk jalanan perkotaan yang cenderung beraspal karena suspensinya walaupun cenderung kaku dan keras saat melewati speed bump atau polisi tidur, tapi bagusnya masih mampu diredam dengan baik oleh Suzuki Jimny ini. Jadi tidak ada kesan benar-benar kaku atau ngebanting-banting atau mungkin ajrut-ajrutan selama berada di dalam kabin ya. Serta dengan adanya 5 pintu membuat akses ke row kedua semakin mudah dibandingkan yang 3 pintu, serta bagasi yang lebih memadai di Jimny 5 pintu ini jika seluruh bangku ditegakkan, daripada di Jimny 3 pintu yang tidak ada bagasi tersisa jika bangku row kedua ditegakkan. Dan juga interior dari Jimny ini masih terlihat sederhana sekali, di mana panel-panel didominasi panel plastik keras tanpa unsur sofa tentunya. Hal ini penting karena mengingat fungsi utama dari Jimny itu untuk kendaraan off-road, di mana fitur-fitur pada interior bukanlah prioritas, serta jika kalau mau masuk ke dalam air tidak perlu khawatir dengan interiornya jika nantinya kotor, serta shifter transfer case dari penggerak 2 roda ke 4 roda yang masih mechanical membuat Jimny ini terlihat lebih simple dan maco. Tapi walaupun begitu, tombol AC-nya sudah dibuat digital, serta tombol power window ditaruh di konsol tengah untuk akses universal tentunya, serta ada tombol untuk hill descent control dan stability control off di tengah antara tombol power window. Namun karena ada tambahan 2 pintu di belakang, maka ditambahkan pula tombol power window untuk row kedua di sebelah kursi row pertama, serta di bangku penumpang depan ada hand grip di dashboard untuk pegangan saat lagi off-road berat agar penumpang itu tidak terguling di dalam kabin. Selain itu, posisi mengemudi Jimny ini yang sangat commanding, di mana posisi dashboard lebih rendah daripada pengemudi, serta bentuknya mengotak membuat space-nya sangat lega, serta bentuknya yang kompak membuat visibilitas ke depan, samping dan belakang cukup mudah, serta ditambah kamera mundur semakin memudahkan pengemudi saat memarkir kendaraan, apalagi di area parkir yang sempit sekalipun.
Untuk akselerasi jelas bukan untuk kecepatan. Ya, apalagi unit test drive ini hanya transmisi otomatis 4 percepatan aja, di mana akan jauh lebih lambat dan lemot daripada transmisi 5 percepatan manualnya. Harusnya begitu. Serta untuk kestabilan bukan yang terbaik, karena ya ground clearance yang tinggi yaitu 210 mm membuat Jimny ini ya pastinya terasa limbung ya. Walaupun ini juga menjadi ciri umum SUV leather frame tentunya. Tapi ground clearance yang tinggi tentunya memiliki fungsi yang seharusnya dimiliki sebagai SUV penggerak 4 roda, sehingga membuat pengemudi itu tidak terlalu khawatir jika harus melewati jalanan yang rusak, berlubang parah, di mana hal seperti ini belum tentu bisa dinikmati di jenis mobil lainnya, apalagi dengan ground clearance yang rendah atau memang mengejar kestabilan dan ya mengurangi kelimbungan tentunya. Ya, seperti itu. Dan ya, memang sudah seharusnya pabrikan mobil lainnya itu lebih peka dengan kondisi jalan di Indonesia yang belum sebagus negara maju, di mana jalan berlubang, bergelombang, atau bahkan jalan yang beraspal itu masih sangat lazim, sehingga SUV leather frame itu masih relevan di zaman sekarang ini dibandingkan memaksakan tren crossover monocoque yang tidak memiliki ketangguhan sebagai SUV leather frame seperti Jimny ini. Ya, kembali lagi ke Jimny 5 pintu ini, walaupun secara dimensi masih tergolong kompak, tapi row kedua di Jimny 5 pintu ini masih cukup lega, baik di kaki atau legroom maupun di kepala atau headroom, serta posisi duduk yang cenderung lebih tinggi dibandingkan di row pertama tentunya. Tetapi posisi duduk seperti ini tuh tidak mengorbankan kenyamanan row kedua, serta row kedua ini lebih ideal untuk 2 orang aja untuk kelegaan yang lebih baik tentunya. Selain itu, headrest dan seat belt untuk hanya disediakan untuk 2 orang di row kedua, jadi jangan dipaksakan untuk 3 orang ya, karena memang tidak ada seat beltnya dan juga tidak ada headrestnya. Jadi ya memang cocoknya untuk 4 orang. Tapi ya jika punya 2 anak pun pakai Jimny 5 pintu ini masih sangat masuk akal. Jadi kursi depan tuh bisa buat bapak dan ibunya, kursi belakang bisa buat 2 anak, jadi masih cocok lah buat tamasya atau piknik keluar kota atau mungkin mau berpetualang ya, itu masih sangat cocok banget ya pakai Jimny 5 pintu ini. Dan selanjutnya untuk urusan mesin, ya masih sama dengan Jimny 3 pintu, yaitu mesin 1,5 liter berkode SA15B yang merupakan mesin yang dipakai juga di Suzuki R3, XL7 dan Carry pickup. Dan untuk tenaga sebenarnya tidak ada perubahan, yang masih di 103 horsepower dan torsi 135 Nm. Tentunya karena secara ukuran dan bobot akan lebih berat daripada Jimny 3 pintu, maka mungkin tenaganya sedikit lebih loyo dan lebih boros bensin, walaupun tetap masih saja dalam batas irit ya, terlepas dari spek mesin yang biasa aja. Tapi untuk urusan off-road tetap handal tanpa kendala. Ya, semua itu tinggal skill off-road pengemudinya perlu dilatih ya. Jadi jangan serta-merta menyalahkan mobilnya kalau memang nggak pernah off-road sebelumnya, atau mungkin masih baru coba-coba off-road. Jangan serta-merta nyalain mobilnya, kok nggak bisa nanja, atau kalau kejebak lumpur kok nggak bisa lolos, atau ya jangan nyalain mobilnya ya. Yaitu skillnya harus dilatih. Jadi gimana cara mengontrol traksinya yang baik, itu mendapatkan momentumnya gimana. Jadi ya jangan pokoknya asal bercegas, itu kan pasti ya kalau kepater gitu ya nggak bakal lolos pasti ya. Ya seperti itulah. Selain mobil, skill yang mumpuni itu juga menjadi faktor penentu kehandalan dari mobil ini ya. Ya seperti itu. Dan walaupun ini mobil SUV leather frame 4-wheel drive dan bahkan di displaynya itu menggunakan transmisi manual, menariknya ada cruise control di setirnya. Ini ya sebenarnya sesuatu yang nggak terlalu perlu ya di SUV yang memang diorientasikan untuk kendaraan off-road ya. Ya seperti itu. Tapi ya ini Suzuki masih berbaik hati ya, karena kan tentunya Jimny 5 pintu ini mungkin saja pembelinya tidak pernah memakai untuk off-road, tapi walaupun begitu masih tetap nyaman untuk dipakai di perkotaan ya. Terbukti setelah test drive ini, memang walaupun suspensi keras seperti yang dibilang di awal tadi, tapi masih nyaman buat dipakai daily ya bahkan ya. Serta dengan ground clearance yang tinggi ya, di 210 mm nih, kalau lewat
polisi tidur mah urusan kecil, atau jalan berlubang nggak perlu takut, langsung libas saja ya, karena kan memang SUV diciptakan untuk jalan-jalan yang kurang bagus ya. Ya kalau jalan sudah mulus, tidak ada lubang, terus jalan sudah beraspal semua, ya tentunya beli SUV leather frame ya menjadi tidak relevan. Nah, kenapa aku bilang di awal tadi SUV leather frame itu masih sangat relevan di Indonesia? Karena ya seperti yang dibilang tadi kan, jalan-jalan di Surabaya aja lah, jalan lubang tuh masih umum loh. Jalan berlubang tuh masih umum. Kan kalau kayak mobil MPV, apalagi hatchback, city car yang ground clearance-nya rendah, kalau kena lubang yang agak dalam itu kan pasti kan langsung ya kena ke kaki-kakinya, dan mungkin kalau jalan jangka waktu yang lama bakal lemah dan ya bisa aja rusak ya, karena kan sering dihantam lubang secara terus-menerus gitu. Tapi kalau di Suzuki Jimny ya memang habitatnya untuk off-road di jalan-jalan yang medan yang berat, jadi lewat jalan berlubang itu masih urusan kecil lah sebenarnya. Jadi ya cocok-cocok aja ya, daripada harus maksain beli crossover kompak terlepas dari harganya yang mahal ya, yang lalu kan digoreng atau di markup sampai 500 juta di Jakarta sana. Tapi berkat pengaruh Om Fitra dan Om Obi ya, karena kan mereka salah satu influencer otomotif yang paling besar di Indonesia, jadi langsung viral kemana-mana, jadi highlight di berita nasional. Akhirnya Suzuki pun bertindak dengan mengembalikan harga ke harga normal yaitu, tapi kalau di Surabaya sih sudah tembus 500 juta sekarang ya. Ya walaupun 500 juta kalau aku bilang sih masih worth to buy ya, karena dibandingkan rekan-rekan beli crossover sekelas HR-V atau bahkan beli Grand Vitara, kalau aku bilang sih ya langsung aja gas ke Jimny 5 pintu ini. Dan indenya, kabar bagusnya tinggal 3-6 bulan aja. Paling lama itu 6-12 bulan lah, jadi tidak perlu inden sampai 10 tahun ya, seperti yang beberapa tahun lalu diisukan seperti itu ya, karena sekarang sih sudah lebih aman terkendali seperti itu. Dan ya singkatnya, karena di MS Surabaya ini test drive-nya itu terbatas dan durasi test drive-nya pun singkat, sehingga untuk mencoba test drive kemampuan off-roadnya itu sangat tidak memungkinkan ya untuk test drive Jimny 5 pintu kali ini. Terus di luar IMS itu belum tentu bisa dapat kesempatan test drive lagi ya, karena unit Jimny ini pastinya banyak yang pesen dan pastinya unitnya pun terbatas ya, jadi nggak setiap waktu bisa dapat unit test drive ya. Ya karena kan Jimny ini pastinya fokus untuk memenuhi permintaan orang-orang ya. Tapi ya dari test drive singkat kali ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Jimny itu masih nyaman buat perkotaan. Jadi jangan bayangkan kerasnya itu seperti Katana di tahun 90-an atau Jimny yang Jimny jangkrik atau Jimny SJ 410 itu. Jangan bayangin seperti itu. Sudah jauh lebih enak Jimny yang sekarang nih. Dan bahkan kalau menurut reviewer yang lain, Jimny 5 pintu ini jauh lebih nyaman daripada yang versi 3 pintu ya. Berarti yang 3 pintu masih lebih keras daripada Jimny 5 pintu ini. Ya, Jimny 5 pintu ini kerasnya masih bisa ditoleransi lah intinya, seperti itu. Dan ya walaupun untuk tenaga sih tadi cuma biasa banget ya, karena kan fokusnya bukan buat ngebut-ngebutan kan, buat kemampuan off-road. Kalau kemampuan off-road ya, walaupun ini panjang, tapi beberapa rekan-rekan jurnalis yang mencoba Jimny ini untuk off-road masih bisa ngatasin lah. Jadi approach angle, departure angle, brake angle-nya masih dapat semua ya. Jadi kalau ada gundukan gitu tuh nggak sampai nyangkut lah, minimal begitu ya. Ya kurang lebihnya sih seperti itu aja ya test drive singkat kali ini. Ya mungkin kalau rekan-rekan mau menambahkan ya silahkan tuliskan di komentar mengenai Suzuki Jimny 5 pintu ini, atau mungkin rekan-rekan sudah pernah test drive sebelumnya, boleh kasih impresi rekan-rekan di kolom komentar tentunya. Ya cukup seperti itu aja video test drive singkat Jimny kali ini ya. Dan satu hal lagi, kenapa harus memilih Suzuki Jimny ini ya sebenarnya? Karena ya ini sebenarnya paling cocok ya, daripada harus beli yang sekelas Fortuner, Pajero Sport, Mu X, Terra, Everest, atau mungkin ya yang lainnya seperti Trailblazer ya, yang ukuran medium seperti itu sebenarnya masih terlalu besar ya buat ukuran jalan di Indonesia. Dan bahkan di zaman sekarang ini parkiran tuh kadang ya lokasinya sempit, jadi
butuh yang enak buat manuver gitu ya, buat aksesnya enak, buat nyetirnya gampang. Kalau lagi di situasi seperti itu ya solusinya ya Jimny ini. Dan itu terbukti waktu di parkiran area test drive IMS Surabaya yang ya jaraknya pun sempit tapi masih bisa ngatasin ya untuk urusan parkir. Jadi tidak perlu maju mundur berkali-kali, cukup satu kali aja langsung bisa parkir pakai Jimny 5 pintu ini ya. Sebenarnya ini loh SUV leather frame yang seharusnya dimiliki oleh orang Indonesia itu ya. Dan aku sangat berharap sekali di kemudian hari Suzuki bisa CKD lah Jimny 5 pintu ini di Indonesia, karena buat aku ini demandnya sangat bagus sekali ya. Ya terbukti waktu pertama dibuka pesanan langsung membludak 1000 orang SPK, atau enggak, bayangin itu. Sebenarnya antusiasmenya tinggi, apalagi kalau di CKD pasti akan ada banyak orang yang beli, dan kalau stoknya sebanyak R3 pasti akan ada banyak kesempatan untuk membeli Jimny ini tanpa inden berbulan-bulan tentunya. Ya kalau ready stock kan makin enak untuk beli orang kan. Ya jadi seperti itu aja sih kenapa harus memilih Jimny 5 pintu ini ya sebagai mobil keluarga ya. Segitu aja video test drive mengenai Suzuki Jimny 5 door ini ya. Dan setelah test drive aku merasa bahwa Jimny 5 door ini masih layak dipakai buat sehari-hari ya, dan juga bantinganmu pun tidak terlalu keras ya, walaupun keras tapi masih bisa diredam dengan baik dan tidak ada rasa gubrak-gubrak gitu ya kan. Ya mobil-mobil jadul itu tidak ada rasa kayak gitu ya, walaupun per belakang masih per down tapi tetap nyaman sih di dalam dia. Dan karena ukurannya ramping ini sebenarnya cocok buat orang Indonesia ya, karena kan di sini banyak jalan-jalan sempit sehingga butuh mobil yang lebih kompak, dan ini SUV leather frame yang cocok buat orang Indonesia daripada harus beli yang di kelasnya Fortuner, Pajero Sport yang secara ukuran mungkin terlalu besar ya. Dan ini bahkan panjangnya tidak sampai 4 meter loh. Jadi kurang apa coba ya, leather frame bisa off-road, ukurannya kompak, jadi dan juga bisa dipakai daily dan bawa keluarga masih cocok ini ya. Kurang lebihnya sih kayak begitu aja impresi setelah test drive Suzuki Jimny 5 door nih ya. Semoga rekan-rekan semua diberikan rezeki agar bisa beli Suzuki Jimny 5 door ini ya, daripada harus beli Fortuner, Pajero Sport dan New X dan rekan-rekannya. Ini lebih cocok buat orang Indonesia ya tentunya ya. Kurang lebihnya begitu aja video test drive Suzuki Jimny kali ini. Dan apabila rekan-rekan menyukai video ini, jangan lupa like video ini dan kasih komentar buat rekan-rekan yang mungkin ingin berpendapat mengenai Jimny 5 door ini. Dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Car Lover kalau belum. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.